Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini akan kami peragakan tutorial bagaimana cara pemasangan tenda pengungsi yang benar. Mari kita saksikan tahapan selanjutnya yang akan kami peragakan. Pertama adalah daun tenda. Daun tenda ini memiliki ukuran 4 x 4 meter. Nah, yang kedua, di bag kedua ini adalah bag rangka tenda yang memiliki ukuran sama 4 x 4 meter. Di dalam kedua bag ini memiliki dua ukuran yang berbeda. Yang pertama untuk daun itu hanya memiliki satu daun, dan untuk rangka tenda setiap rangkanya memiliki ukuran dan panjang yang berbeda. Yang pertama untuk siku-siku, kita memiliki siku yang berbentuk huruf L. Ini memiliki 4 siku. Fungsinya adalah sebagai penyangga tihang di bagian bawah, sudut bawah. Yang kedua, ada soket yang berbentuk huruf T. Ini sebagai tiang penyambung di bagian bawah bagian tengah. Dia memiliki 2 buah. Yang ketiga, ini ada siku yang berbentuk segitiga namun memiliki 3 tihang. Dia berfungsi sebagai penyambung tihang ujung di bagian atas, bagian atap. Yang keempat, tenda ini memiliki 3 siku berkaki 4. Fungsinya adalah yang satu, kakinya agak menyempit, dia berfungsi sebagai tiang penyambung atas bagian tengah. Ada 2 siku berkaki 4 yang sedikit melebar, dia berfungsi sebagai tiang penyambung tengah di bagian tengah. Tiang ini memiliki 4 penyambung, soket penyambung berkaki 3. Dia berfungsi sebagai penyambung antara bagian tengah dan bagian bawah. Yang terakhir adalah pasak yang berfungsi sebagai penyangga atau pengikat tali penguat pada daun tenda. Warna ini berfungsi sebagai petunjuk pemasangan rangka tiang tenda. Selanjutnya kami perkenalkan komponen tenda bagian tiang sebagai salah satu bagian penting pada saat pemasangan tenda. Tiang yang memiliki warna hitam di ujung ini sebagai pipa landasan dan penghubung. Dia memiliki 10 tiang yang akan digunakan dalam proses pemasangan tenda. Selanjutnya ada tiang polos tidak memiliki warna. Dia berfungsi sebagai pipa utama bagian atap dan bagian tengah tenda. Dia memiliki 6 tiang. Selanjutnya ada tiang yang berwarna orange. Dia memiliki 6 tiang. Dia berfungsi sebagai tiang utama tegaknya tenda pada saat digunakan. Yang terakhir ada tali webbing. Ini berfungsi sebagai tali angin yang nanti akan dipasangkan di bagian tengah tenda atau di bagian atap sebelum dipasangkan daun tenda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses atau tahapan pemasangan rangka tenda. Kita akan pasangkan tiang polos sebagai penyangga bagian atap. Baik, bentuk
rangka tenda seperti ini sebelum pada proses pemasangan, agar memudahkan pada saat proses pemasangan dari tiang ke songket-songket tenda. Mari kita lanjutkan ke sesi pemasangan rangka tenda. Di dia mapai di tengah sisi. Setelah bagian atap tenda sudah terangkai, selanjutnya adalah kita pasangkan kedua tiang polos di bagian atap. Tiang yang polos ini kita masukkan bagian atap. Pada proses selanjutnya, kita akan pasangkan bagian pinggir dari masing-masing kedua sisi tenda. Yang pertama, kita pasangkan songket yang memiliki dua warna dan satu tiang bagian polos. Bagian polos ini kita sambungkan dengan bagian tiang penyangga atap. Kita pasangkan tiang bagian samping yang memiliki warna hitam. Pertama, di ujung webbing ini memiliki ikatan yang seperti ini. Nah, perlu diingat, pemasangan tali webbing ini harus diperhatikan, jangan sampai dipasangkan seperti ini. Jadi kalau dipasangkan seperti ini atau dari bawah, maka si posisi tali penyangga akan berada di posisi bawah. Tetapi pemasangan yang benar adalah kita pasang dari atas seperti ini, lalu bagian ini kita tempelkan. Setelah ditempelkan seperti ini, selanjutnya kita bentangkan ke bagian atap, tenda. Nah, jadi hasilnya pada saat ini sudah dipasangkan di bagian atap, dia akan berpasangan sama di bagian atas. Nah, apabila tali pendek seperti ini bisa disesuaikan dengan cara mendorong bagian rangka tenda. Kita tarik. Ini harus benar-benar terpasang kencang, karena apabila tidak kencang berakibat pada tendanya akan kendor, sehingga akan menyebabkan apabila dalam situasi hujan air akan tertahan di bagian atas. Hasilnya seperti ini pemasangan webbing. Selanjutnya, agar memudahkan pemasangan siku bagian bawah agar tiang yang lain tidak berjatuhan, kita rangkai dulu dari bawah antara siku dengan tiang yang hitam ini. Kita pasangkan, namun harus dipasangkan secara bersamaan, minimal 3 orang yang memasangkan secara sekaligus. Tuh. Pemasangan kita menggunakan aba-aba agar bersamaan masuk. Ya, 1, 2, 3. Baik, seperti itulah cara pemasangan rangka tenda dari mulai bagian atas sampai dengan bagian bawah. Terakhir akan kita peragakan bagaimana cara pemasangan daun tenda. Pasak ini berfungsi sebagai penyangga tiang di bagian bawah. Seperti ini cara pemasangannya. Kalau untuk medan kita kondisional, apabila medannya tidak bertanah atau paving block seperti ini, kita bisa tidak menggunakan pasak, hanya saja harus diberikan beban di bagian bawah. Cara pasangnya seperti ini, bisa dari bagian dalam, bisa dari bagian luar. Tapi kami rekomendasikan dipasang dari bagian dalam, agar ujung dari pasak ini tidak mempengaruhi luas wilayah tenda atau berbahaya bagi para pengintas yang ada di dalamnya. Pemasangan pasak seperti ini, lalu dipukul menggunakan palu, tertancap habis sampai berada di ujung tiang tenda. Tiang tenda akan berada di posisi seperti ini.
akan pada proses pemasangan daun. Kita perhatikan, ambil bagian ujung dari daun tenda. Kita buka lebar seperti ini. Perhatikan di bagian samping tenda itu ada garis ujung penghubung belokan antara tiang bagian samping sampai ke bawah. Baik, proses pemasangannya seperti ini. Bagian samping memiliki garis, dan di bagian samping sebelah sini dia dilengkapi dengan 2 buah jendela sebagai sirkulasi udara yang ketika berada di posisi dalam. Dan perlu diperhatikan juga setiap ujungnya, dia memiliki kainnya itu ada sudut-sudut tertentu, dan ini harus pas dengan tiang sambungan yang berada di ujung sebelah tengah dan berada ujung sebelah atas. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam ini setiap tenda, setiap tiang itu dia memiliki tali sebagai pengikat dari daun tenda ke bagian tiang atap. Untuk cara memasangnya ini disesuaikan. Kita boleh menggunakan simpul mati 1 kali, selanjutnya kita menggunakan simpul pita. Kenapa menggunakan tali seperti ini? Agar pada saat proses pembongkarannya lebih mudah. Kita tinggal tarik saja dulu. Selanjutnya kita akan pasangkan alas tenda ini, bagian terakhir yang kita pasang pada proses pemasangan tenda. Nah baik, inilah proses terakhir pemasangan alas tenda, dan nanti di dalamnya kondisional kita bisa menggunakan velvet, bisa menggunakan kasur lantai, tikar dan lain-lain, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Sekian video tutorial pemasangan tenda penyintas yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan.